wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syarif Hasani pada mata kuliah Manajemen PAUD. Untuk materi Manajemen PAUD, pertama kita harus memahami tentang konsep dasar manajemen. Pertama, pengertian manajemen dalam arti luas. Pengertian sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau disingkat menjadi P4. Sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itulah kata kunci daripada manajemen, yaitu efektif dan efisien. Kemudian, pengertian manajemen secara umum adalah ilmu dan seni dalam mengatur, mengelola, dan mengkoordinasi yang bertujuan untuk melakukan suatu tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan atau sains berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Tentu dalam hal ini kita harus menyadari bahwa untuk bekerja sama itu sangatlah tidak mudah apabila kita tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi. Karena banyak faktor yang berkaitan dengan pengorganisasian. Selanjutnya, fungsi manajemen yang pertama adalah planning. Suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi, meliputi A. Landasan perencanaan, B. Perencanaan strategis, C. Pengambilan keputusan, D. Analisis kebutuhan. Ini fungsi manajemen yang pertama, yaitu bagaimana kita membuat landasan perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan analisis kebutuhan. Apa yang menjadi landasan kita dalam merencanakan suatu program? Lalu apa perencanaan strategisnya? Dan ini biasanya dituangkan di dalam sebuah Renstra ya, yang terdokumentasikan dengan jelas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pengambilan keputusan atau decision maker. Yang keempat, analisis kebutuhan, apa-apa saja kebutuhan yang ada ya, yang diperlukan untuk menjalankan sebuah organisasi, tentu dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, organizing, yaitu suatu proses dua atau lebih untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Proses kerjasama dua atau lebih untuk mencapai tujuan secara efektif efisien meliputi desain kerja, struktur organisasi, perubahan, pembagian tugas. Di dalam sebuah organisasi tentu harus ada proses kerjasama. Kerjasama yang terdiri dari dua orang atau lebih yang semua memiliki tujuan yang sama dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian bagaimana mendesain sebuah kerja? Tentu di sana harus ada semacam SOP ya, standar proses operasional ya, kemudian standar operasional, kemudian struktur organisasi yang jelas dari atas ya, dari hulu sampai hilir. Kemudian ada juga perubahan, mungkin ada semacam rotasi yang harus dilakukan karena untuk penyegaran ya, supaya lebih termotivasi seseorang di
ditempatkan di tempat yang mungkin berbeda ya, sehingga ada penyegaran. Kemudian pembagian tugas. Pembagian tugas yaitu adanya tupoksi. Tugas pokok dan fungsi masing-masing itu harus jelas sehingga siapa berbuat apa, siapa melakukan apa itu jelas dan bisa diukur, bisa dinilai dan dievaluasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah actuating, yaitu proses bimbingan, pemberian petunjuk dan instruksi bawaan agar mereka bekerja sesuai rencana yang ditetapkan, meliputi kepemimpinan, kepercayaan, komunikasi, motivasi. Tentu di dalam melaksanakan sebuah organisasi, pencapaian program, ya, pencapaian tujuan itu tidak lepas dari yang namanya bimbingan, kemudian pemberian petunjuk, instruksi, ya. Agar apa? Agar semua bekerja sesuai rencana yang ditetapkan. Di sini diperlukan adanya leadership, kepemimpinan. Pemimpinan sangat mempengaruhi jalannya organisasi. Bagaimana seorang pemimpin memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, motivasi dan sebagainya kepada anggota organisasinya. Kemudian kepercayaan, bagaimana menanamkan belief di dalam diri setiap orang yang terlibat dalam sebuah organisasi. Karena tanpa itu akan sulit mempekerjakan orang, karena kepercayaan itu memberikan motivasi kepada diri seseorang. Kemudian komunikasi, bagaimana menjalin komunikasi antar unsur yang ada di dalam sebuah organisasi. Bagaimana komunikasi antara atasan dan bawahan atau sebaliknya, kemudian antar sesama. Nah, itu sangat penting. Ya, komunikasi harus dijalin dengan baik. Dan terakhir adalah motivasi. Di dalam melaksanakan sebuah pekerjaan tentu tidak terlepas dari yang namanya motivasi. Motivasi ini sangat penting agar semua orang bekerja dengan senang, bekerja dengan nyaman. Nah, diperlukan adanya motivasi. Yang terakhir adalah controlling, penilaian dan koreksi terhadap apa yang dilakukan sehingga kegiatan dapat terarahkan sesuai dengan maksud tujuan, meliputi monitoring, evaluasi, supervisi. Pelaksanaan sebuah program dalam sebuah organisasi tidak terlepas dengan yang namanya penilaian dan koreksi. Setelah dilaksanakan, maka perlu ada monitoring, pengawasan, kemudian juga evaluasi, dinilai bagaimana pencapaian dari sebuah program. Kemudian dilaksanakan supervisi, misalkan seorang kepala sekolah melaksanakan supervisi kepada gurunya untuk menilai bagaimana proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Dicek dari mulai administrasinya, ya, kelengkapan administrasi, kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Itu sangat penting untuk dilakukan, ya. Itu sebagai sebuah kontrol dari kepala sekolah. Kemudian juga nanti juga ada yang mungkin dari dinas pendidikan, yaitu pengawas atau penilik, ya, yang memberikan pengawasan kepada kinerja kepala sekolah dan seterusnya, ya. Jadi saling ada kontrol di sana. Kemudian di dalam menjalankan pendidikan, terutama anak usia dini, ada yang disebut dengan standar nasional PAUD. Nah, inilah yang dijadikan standar, ya, bagi setiap lembaga pendidikan yang menjalankannya. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
ini ditetapkan oleh pemerintah untuk dijadikan apa standar ya bagi seluruh apa namanya lembaga pendidikan. Standar PAUD merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, kemudian standar PAUD berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu. Nah, tujuannya adalah mewujudkan PAUD bermutu. Tentu tidak terlepas dari yang namanya kualitas ya. Kualitas pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, tujuan standar PAUD ini apa? Yaitu menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai tingkat pencapaian perkembangan anak, mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif, dan mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Itu tujuan daripada standar PAUD. Kemudian standar PAUD ini ada beberapa komponen. Yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau disingkat dengan STPPA. Kemudian yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar penilaian, yang kelima standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang keenam standar sarana dan prasarana, yang ketujuh standar pengelolaan, yang kedelapan standar pembiayaan. Nah, ini semua yang dijadikan kelengkapan akreditasi biasanya ya. Kalau mau akreditasi tentu seluruh standar ini harus dilengkapi, termasuk dokumen-dokumennya. Ya, itu. Nah, di dalam menjalankan manajemen PAUD ada beberapa landasan yuridis, yaitu aturan-aturan yang harus dipedomani di dalam menjalankan manajemen PAUD. Yang pertama, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ya. Nah, itu wajib dan harus ya dipedomani ya. Silahkan dibaca, yang belum memiliki soft filenya silahkan di-download lah dari internet, dan saya harapkan semua ini mahasiswa mendownload ya, mencari file soft file yang ada di internet terkait landasan yuridis ini. Saya di sini tuliskan ada 9 ya. Mungkin ada yang lain, tapi yang ini penting untuk dijadikan pedoman. Ya, mungkin ada yang baru, tapi saya kira saya mencari inilah yang terbaru gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada tambahan silahkan nanti cari lagi. Kemudian yang kedua, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keenam, Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, itulah beberapa landasan yang harus dijadikan pedoman di dalam menjalankan manajemen PAUD. Saya kira itu ya untuk pertemuan kali ini, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.